Ekspor perikanan ke Singapura kini bisa langsung dari Manado. Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) meluncurkan direct call atau ekspor langsung Manado Singapura. Peresmian ini dilakukan oleh Kepala Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Dr. Insinyur Rina MSc. Peresmian yang dilakukan di Bandara Samratulangi Manado ini menjadi salah satu terobosan di masa pandemi COVID-19. Pertama-tama kita bersyukur bisa melaksanakan kegiatan ini hari ini, pelepasan direct call ekspor Manado Singapura melalui Bandara Samratulangi. Bapak Wakil Gubernur, ekspor langsung dari Manado ke luar negeri ini adalah yang kedua, yang sebelumnya dari Manado ke Jepang, dan ini adalah terobosan yang seperti sudah disampaikan oleh Pak Karsan dari Perdagangan dan Pak Heru dari Bea Cukai. Ini suatu hal yang tidak mudah dan ini merupakan solusi yang sangat bagus pada saat pandemi ini, di mana perekonomian mendapat tekanan yang cukup kuat. Dengan adanya direct call ini, maka tentu saja berita gembira untuk kita semua, khususnya bagi pelaku usaha perikanan di Sulawesi Utara. Kita tahu betul bahwa Sulawesi Utara ini sumber daya ikan yang melimpah. Kalau dari data kami, nilai ekspor komoditi perikanan dari Sulawesi Utara tahun 2020 ini mencapai 132,6 juta US dollar, Pak. Dan kalau kita konversi ke rupiah itu 1,9 triliun kurang lebih, dengan volume 24,1 juta kilo diekspor ke 29 negara. Itu tercatat di kantor BKIPM Manado. Dan Singapura merupakan salah satu negara yang menerima produk dari Manado ini. Data lalu lintas dari Manado ke Singapura memperlihatkan bahwa banyak komoditas yang bisa diterima, mulai dari fresh tuna, frozen tuna, lobster air tawar, betutu, ikan hias, kepiting hidup, dan beberapa jenis lain yang bernilai tinggi. Catatan pentingnya dari kegiatan direct call ini adalah kita harus tetap bisa menjamin kontinuitas serta kualitas dari produk yang akan kita kirim ke negara tersebut. Belajar dari direct call yang pertama, kita berusaha terus, Pak, supaya tidak ada penurunan dan tidak ada penghentian direct call, dan ini membuat kami bersinergi dengan teman-teman karantina di Manado, di Tahuna, di Ternate, di hari ini dengan Gorontalo, produk yang bergabung di sini, serta di tempat-tempat lain yang bisa mensupport Manado ini menjadi hak untuk direct call yang kita kembangkan ini. Informasi kepada Bapak Wakil Gubernur bahwa dengan adanya direct call ini yang tadinya lalu lintas ini harus lewat Jakarta ke Singapura memakan waktu 8 sampai 11 jam, sekarang tinggal 3 jam setengah. Yang tadinya ongkosnya untuk per kilo itu 32 sampai 34 ribu, sekarang menjadi 23 ribu sampai 25 ribu. Tentu saja hal ini membuat para pengusaha menjadi lebih leluasa dan membuat pergerakan ekonomi bisa menjadi lebih baik. Kami menjamin kualitas mutunya dengan HACCP yang bisa kita berikan. Dengan jaminan HACCP itu kita bisa mendapatkan respon penerimaan positif dari setiap negara, karena sertifikat itu memberikan garansi bahwa produk yang dikirim itu sesuai dengan mutu dan standar yang diterapkan oleh negara penerima. Salah satu hal yang mendukung dengan terjadinya direct call ini adalah kerjasama yang baik dengan teman-teman Bea Cukai, Pak. Di Manado ini khusus ada namanya kelas ekspor, ya Pak Cera dan Pak Ansor. Kelas ekspor ini memberikan guidance kepada teman-teman pengusaha bahwa kalau mau ekspor itu tidak sulit, ternyata mudah, dan kita berikan caranya. Dan image bahwa mengurus ke karantina dan ke bea cukai itu sulit sudah bisa tereliminir, sehingga mereka bisa dengan cepat bisa melaksanakan ekspor dan tidak sungkan lagi. Kami mendukung semua perusahaan yang ingin ekspor dengan memberikan sertifikat HACCP sehingga mutunya bisa kami jamin. Dan terima kasih kepada Pak Duta Besar yang bersama tim kemarin yang kita pernah berkomunikasi memang ingin sekali untuk bisa ada produk langsung masuk ke Singapura, dan tentu saja kepada teman-teman lain semua yang mendukung kegiatan ini. Bapak Wakil Gubernur yang kami hormati,
Dengan terwujudnya Direct Call Export Manado Singapura, ini menunjukkan telah tercipta sinergi yang sangat baik antar instansi. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim Bea Cukai atas sinergi yang terjalin, dan tentu saja dengan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan serta Perindustrian dan Perdagangan, dan tentu saja kepada Kargo CKB ya Bu, yang bersedia untuk mengatur rutenya supaya bisa membawa dari sini, karena beliau perjalanannya itu panjang Pak, untuk harus berangkat dari Manado ke Singapura, nanti pulang harus ada isinya begitu. Dan kepada yang paling utama adalah Direct Call ini bisa terwujud karena dukungan nyata yang luar biasa dari Bapak Gubernur Sulawesi Utara dan tim, sehingga ini bisa berjalan. Kami berkomitmen menjaga supaya Direct Call yang kedua ini bisa terus continue seperti Direct Call yang pertama. Kami akan bersinergi dengan karantina ikan di wilayah timur untuk bisa menjadikan Manado ini hub untuk perginya produk-produk perikanan ke luar negeri. Kita masih punya cita satu-satu lagi ya Pak Ansor, Pak Cerah. Kami mencoba mencari Direct Call Manado Cina. Tidak mudah, tapi kita akan coba, dan saya percaya teman-teman akan berusaha untuk terima kasih untuk semua kerjasamanya, terima kasih untuk dukungannya. Sesuai arahan Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan, KKP akan rebound, akan mengejar ekspor, akan meningkatkan pendapatan negara, dan kami akan melaksanakan salah satunya melalui kegiatan ini. Untuk menerobos ini, untuk menciptakan Sulawesi Utara, Samratulangi Airport dan Bitung aja jadi hub port, susahnya minta ampun. Rasa-rasanya mau nembak bintang di langit. Tapi ternyata dengan ikhtiar, dengan semangat, dan alhamdulillah pemberian diri dari teman-teman stakeholder, terutama instansi vertikal yang ada di Sulawesi Utara, kita semua boleh mendapatkan hasil yang luar biasa. Jadi dari lubuk hati yang paling dalam, saya sampaikan kepada Bapak Dirjen dan Kementerian Kelautan Perikanan, jajarannya ini hebat-hebat semua. Kalau boleh dari sini dipromosi semua mereka. Yang terakhir pesan Pak Gubernur, determinasi. Kita boleh puas, tapi jangan puasnya orang Indonesia kan begitu. Kalau udah laku, cuma satu restorannya tutup. Nah, ini kita jangan seperti itu. Masih banyak celah, ternyata Pak Hasan masih banyak peluang, masih banyak market yang harus kita terobos. Mudah-mudahan ikhtiar semangat usaha kita ini diridhoi oleh Tuhan, supaya kita semua boleh mendapatkan hal yang optimal, output dan outcome-nya boleh dirasakan oleh masyarakat Sulawesi Utara, bahkan oleh masyarakat di Indonesia Timur, karena kita sampaikan, dan memang ke Jepang juga ini kita juga tabung sama-sama, baik dari Gorontalo, baik dari produk-produk perikanan Maluku Utara, Maluku, bahkan Sulawesi Tengah gabung di sini Pak Hasan. Jadi betul-betul berkah ini bukan tidak hanya berkah untuk kita di Sulawesi Utara, tapi berkah untuk Indonesia. Saya pikir Sebelumnya, Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan telah meluncurkan Direct Call Export Manado Jepang, dan kini jalurnya melalui Manado Singapura. Ini menjadi kabar gembira bagi pemangku kepentingan, khususnya pelaku usaha perikanan di Sulawesi Utara. Terlebih Sulawesi Utara kaya akan sumber daya ikan. BKIPM Manado mencatat selama 2020 nilai ekspor komunitas perikanan Sulawesi Utara pada tahun 2020 mencapai 132,6 juta US dollar, setara dengan 1,9 triliun dengan total volume ekspor mencapai 24,1 juta kilogram dan diekspor ke 29 negara. Direct Call ini bisa meningkatkan produksi dan nilai ekspor komunitas perikanan Sulawesi Utara lantaran lebih cepat. Jika sebelumnya via Jakarta membutuhkan waktu sekitar 8-12 jam, Direct Call ini memangkas waktu hingga menjadi 3,5 jam. Tak hanya itu, dari sisi biaya pengiriman juga menjadi lebih murah. Jika via Jakarta sebesar 32-34 ribu per kilogram, dengan Direct Call Export ini
kos pengiriman bisa direduksi menjadi 23 sampai 25.000 per kilogram rupiah. Dengan adanya efisiensi tersebut, tentunya akan merangsang pertumbuhan dan perkembangan sektor kelautan dan perikanan dengan tumbuhnya usaha-usaha baru dan bertambahnya jenis komoditi perikanan yang dapat diekspor ke Singapura. Jajaran di BKIPM selalu siap mendukung para pelaku usaha dengan penjaminan mutu dan keamanan hasil perikanan serta menjamin kesehatan ikan melalui sertifikasi Hazard Analytic Critical Control Point atau HACCP dan cara karantina ikan yang baik CKIB. Bahkan percepatan dan peningkatan kualitas pelayanan baik untuk penerbitan Health Certificate, HACCP dan CKIB akan terus diupayakan seperti layanannya 24 jam non-stop serta program jemput bola. Dalam peluncuran perdana Manado Singapura kali ini, BKIPM melepas ekspor perdana sebanyak 4,13 ton produk perikanan senilai 29,248 US dollar. Produk perikanan tersebut dihasilkan oleh 8 pelaku usaha dan hari ini juga akan diserahkan sertifikasi kepada 3 unit pengelola ikan yang baru. Repol ke Singapura ini, Pak. Ya, ini senang, sekaligus bangga. Ternyata kita semua kalau ada kolaborasi yang mantap, pemerintah daerah dan jajaran pemerintah vertikal dan pengusaha, hasilnya outputnya sangat positif. Betul-betul tendangannya sangat dirasakan oleh pemerintah dan masyarakat. Murina, untuk pendidikan pasar Cina sendiri seperti apa yang dikemas oleh perikanan sendiri, perizinannya atau stoknya seperti apa? Ya, kita berusaha terus. Kemarin terakhir pertemuan dengan Duta Besar Cina, kita meminta untuk memperbanyak perusahaan yang mendapat approval number untuk ekspor ke Cina. Kita juga menerapkan semua standar yang mereka minta. Mudah-mudahan dengan cepat kita bisa merealisasikan untuk ada direct call dari Manado ke sana. Standar yang diminta apakah dimiliki oleh Sulawesi Utara sendiri? Oh iya, semua jenis ikan hampir tidak ada yang ditolak di Cina. Nanti target untuk Sulawesi Utara berapa banyak? Kami belum selesai hitung, tetapi kita harus menghitung supaya bisa continue. Oleh karena itu ini harus hati-hati supaya tidak ada jeda. Kalau untuk yang sekarang berapa banyak dan kualitasnya seperti apa? Kalau yang sekarang ini kan tidak direct call melewati Jakarta atau melewati Makassar. Saya nanti cari data karena ini tidak mudah untuk dihafal, tetapi ada dari Sulawesi Utara ini ke Cina ada. Pasti nambahin nanti pertama soal kontinuitas, yang kedua perluasan pasarnya. Tadi Cina kita garap, perluasan produknya juga atau komoditas itu yang nanti akan kita lakukan. Kami ada perwakilan di berbagai negara, termasuk kalau di ASEAN ini kita cukup banyak perwakilan, di Asia Timur hampir semuanya ada, sehingga tadi yang Pak Wagub sampaikan, di hulunya kita tata, di hilirnya kami yang bagian di Kementerian Perdagangan untuk cari pasarnya, cari buyernya, bagaimana selera pasarnya supaya kita bisa masuk. Optimis ya, Pak? Ya. Hari yang sama juga, Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan melepas sebanyak 10 ton tuna frozen atau tuna beku asal Manado diekspor ke Australia. Ekspor tersebut terasa istimewa karena baru dilakukan oleh pelaku usaha mikro kecil menengah UMKM, yakni CV Kenjaya Perkasa. Kepala Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Dr. Insinyur Rina MSZ mengungkapkan Australia menjadi salah satu negara tujuan ekspor yang potensial dari Indonesia. Insinyur Rina mengucapkan selamat datang kepada Kepala Pusat Pengendalian Mutu Keamanan Hasil Perikanan, Bapak Widodo. Ekspor perdana CV Kenjaya Perkasa ke Australia. Mari kita berikan tepuk tangan bersama. Ekspor ke Australia direct ini suatu prestasi Pak, karena tidak mudah untuk saya itu, dan saya sebetulnya sudah mendengar sebelumnya, mungkin pernah sedikit tapi via mana gitu ya Pak ya, tapi ini direct dan memberikan gambaran kepada kami bahwa buyer dan produser di sini komunikasi baik, banyak melimpah dan kualitas diterima. Australia mempunyai persyaratan karantina yang cukup ketat karena dia satu benua sendiri. Oleh karena itu masuk ke Australia sepatu pun dicek Pak, karena tidak boleh ada begitu, karena kalau ada wabah di Australia
tidak bisa mengapa cuma sendiri gitu karena dia pulau terpisah. Jadi dia jaga betul dan karantinanya menjadi sedemikian ketat dan ini suatu prestasi kalau produk kita bisa masuk ke Australia. Banyak syarat yang mereka minta dan kalau saya lihat produk yang dikirim dari PT Kenjaya ini bukan raw material lagi, sudah menjadi tunastik gitu ya, saku, dan ini memberikan gambaran bahwa nilai tambah itu didapat oleh teman-teman di sini. Kalau kita kirim raw material, mereka yang akan mendapat nilai tambah karena dia olah lagi begitu. Dan ini terima kasih banyak kepada PT Kenjaya yang bisa memberikan nilai ekonomi yang lebih terhadap produk yang dikirim. Ke depan kita berharap bahwa keuntungan terbesar selayaknya diterima di Indonesia. Jadi kami juga sangat mensupport kalau yang dikirim adalah produk yang sudah diolah, produk yang sudah berubah bentuk dari bentuk aslinya. Tentu saja kualitas harus tetap kita jaga karena kualitas ini menjadi nama untuk Indonesia. Kalau kami di KKP, di karantina ikan, kalau ada suatu produk yang kita kirim ke suatu negara, kemudian ternyata produknya terkontaminan atau tidak sesuai dengan standar negara tersebut, itu diumumkan di dunia. Jadi yang diumumkan itu bukan nama perusahaannya semata, tapi Indonesia begitu Pak. Jadi mohon malu kalau teman-teman agak ketat karena kita membawa nama Indonesia dan mudah-mudahan komitmen ini bisa terjaga dengan baik. PT Kenjaya Perkasa bisa terus continue ekspor ke Australia dan mudah-mudahan semakin banyak negara yang bisa menerima produknya, semakin besar usahanya sehingga semakin banyak masyarakat yang bisa menikmati dan pergerakan ekonomi di Sulawesi Utara juga semakin terasa karena adanya PT Kenjaya Perkasa. 1, 2, 3. Kampus bahkan bisa hadir di sini dan tapi hari ini hari yang luar biasa karena di tengah pandemi COVID ini PT Kenjaya Perkasa bisa tampil dan bisa melakukan ekspor perdana dan tidak main-main ekspornya ke Australia. Australia sendiri kita ketahui sebagai negara tujuan ekspor keempat terbesar yang produk perikanan Sulawesi Utara dan tentunya banyak hal komoditi yang bisa kita ekspor untuk bisa kita kirim ke Australia karena Australia sendiri salah satu tujuan pasar terbesar dari produk perikanan dari Sulawesi Utara dan tentunya peluang-peluang itu ada dan kalau kita melihat sumber daya ikan yang ada di Sulawesi Utara kita kayakan tuna, tongkol, cakalang, kemudian produk-produk yang lain ada lobster ya dan saya pikir inilah bagaimana kita bisa memanfaatkan sumber daya yang kita miliki sehingga nilai ekspor, volume ekspor dari Sulawesi Utara bisa semakin meningkat. Hari ini patut kita memberikan apresiasi kepada PT Kenjaya karena sudah melakukan ekspor sebanyak 10 ton, proses penangkap, dan beberapa turunan yang lain yang seperti Ibu Kepala Badan sampaikan bahwa ini adalah sudah merupakan nilai tambah, ada diversifikasi produk, jadi sudah tidak dalam bentuk komersial dan saya pikir ini menjadi. Berdasarkan data perlintasan 2020, nilai ekspor komoditas perikanan Sulawesi Utara mencapai 132,6 juta US dollar atau setara dengan 1,9 triliun dengan total volume ekspor mencapai 24,1 juta kilogram dan diekspor ke 29 negara. Australia menjadi salah satu tujuan ekspor terbesar perikanan sulut dan menempati peringkat keempat negara tujuan ekspor terbesar pada tahun 2020 dengan volume ekspor mencapai 1.363.183,51 kg dengan nilai 7,7 juta US dollar. Setelah sukses adanya Daekol pengiriman ekspor langsung Manado Singapura, ke depan, Badan Karantina Ikan Pengendali Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sementara berusaha untuk membuka direct call atau ekspor langsung Manado Cina. Hal ini
akan sangat membantu para penggiat usaha yang ada di Sulawesi Utara khususnya dan umumnya yang ada di Indonesia Timur.